program PBI ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah, di mana kepala daerahnya memiliki kepentingan. Wah, seni ke situ ya? Iya. Kepala dinasnya melihat, oh ini bukan dari golongan kita, akhirnya dipersulit. Dan yang lebih kacau lagi, ya, PBI yang kita referensikan itu kadang-kadang dekat tengah jalan tanpa pemberitahuan. Dusun itu. Ada kasusnya tadi. Banyak banget. Bulan lalu sampai bayinya meninggal di Lebak itu. Ya. Karena ternyata PBI-nya terblokir. Iya. Jadi kadang-kadang BPJS PBI itu memang dusun. Kali ada kata orang Arab. Orang yang sudah mengharapkan banget ya, sudah bangga banget ini mendapat punya BPJS PBI, Siap layanan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah. Tapi begitu dia datang ke puskesmas, ternyata diblokir tanpa pemberitahuan. Sebenarnya di podcast Pausap Sepaksa kali ini masih dengan programnya DPRD Provinsi Banten, dan kita di sesi kali ini kembali lagi ngobrol dengan anggota DPRD Provinsi Banten yang sudah pernah sebelumnya mungkin disaksikan oleh kawan fakta semua, Bang Haji Dan Haji Anda, Pak Haji Anda Suhanda. Haji Anda Suhanda ini dari fraksi Partai Gerindra. ya. Dan sekarang di Komisi Air Mata, gitu ya. Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Saya Komisi Mata Air Mata nih Haji. Air Mata. Komisi 5 urusannya banyak masyarakat. Ya sebenarnya mah ya, tidak termasuk ke kategori air mata. Tapi alhamdulillah banyak program-program yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Ini bidang kesehatan, dan bidang tenaga kerja, kemudian bidang pendidikan. Kita ada komunikasi dengan masyarakat, alhamdulillah. Jadi mata air buat masyarakat sebenarnya. Air buat masyarakat. Tapi air mata buat anggota DPRD ya. Karena banyak air mata pengaduan terus ya. Betul. Pengaduan dari masyarakat ya. Anyway, kita nikmatinya. Ya, karena emang fungsinya emang menjadi menyerap aspirasi. Kita fungsinya mendengarkan, kemudian menyampaikan dalam suatu forum mencari solusi yang baik. Jadi sekarang ini kan periode pertama ya Kaji ya. Periode pertama Dan sudah mau berakhir. ya, dan sudah menikmati berarti proses jadi politisi. Sudah merasakan sudah merasakan menjadi politisi. Alhamdulillah. Makanya saya berniat dan sudah menjadi calon secara resmi untuk melangkah ke Senayan. Oh, mudah-mudahan dipanggil ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap. Jadi naik pangkat. Naiklah. Sekarang DPRD Provinsi Banten 2024 ini naik DPR RI. Insya Allah tahun 2024 saya di Senayan insya Allah. Kalau masyarakat menginginkan. Dari dapil Pandeglang Pak. Dapil Pandeglang dan Lebak Kardin dapil Banten 1 ya. Dan Kawan bahkan jadi ternyata karir Haji Anda ini tidak berhenti sampai dengan Provinsi Banten ya. Padahal baru satu periode kan ya? Ya, baru satu periode. Dan saya merasa bahwa cukup sudah satu periode di Provinsi Banten, dan saya ingin lebih berpeluang lagi, lebih memiliki kapasitas untuk membantu masyarakat, terutama yang Banten Selatan ya, yang selalu terbelakang dan dilupakan. Asal tempat kaji komunikasi. Terus dulu Turki. Bicara Banten Selatan, bicara program-program Pemprov Banten yang dikawal oleh DPRD. Kan Banten Selatan masih banyak sering dibicarakan orang nih. Masih tertinggal apa gimana cerita di Banten Selatan sekarang? Ya kalau
Komisi 5 yang berkaitan dengan Banten Selatan, terutama tentang kalau pendidikan kan sama aja sebenarnya. Tapi jujur saya sering kecewa juga dengan pemerintah Banten tentang perhatian pemerintah tentang pembangunan sekolah-sekolah baru. Hanya DPP aja dorong Banten Selatan. Mau dibikinkan lagi SMK segala macam. Padahal jarak antara SMK yang satu dengan yang itu sudah sangat jauh. Bayangkan aja dari Munjul ada lagi di Cikesi, ada lagi di Bojong, ada lagi di Labuan, Palembang. Jauh banget. Jumlah fasilitas masih minim belasan. Kayak kita masih bersama Jawa pandemi sudah dari merdeka kan. Jadi Banten Selatan wajar ketika disebut-sebut masih tertinggal, masih kurang perhatian gitu. Saya pikir setelah Banten menjadi provinsi tersendiri berdasarkan undang-undang akan gemah pahlawan Jinawi, ya kan? Ternyata nggak tahu apa penyebabnya, ya tidak terlalu signifikan perkembangannya dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Itu perlu ada suatu tesis ya, penelitian kenapa Banten Selatan yang tertinggal. Padahal kalau segi geografis kulon itu adalah ke barat, ya Mekah itu lebih kulon lagi dari Tapi suara kaji dari Dewan Perwakilan dari Banten Selatan yang lain gitu kurang didengar apa? Kurang teriaknya kurang kencang gitu. Masih misterius ya. Ya, kadang-kadang kalau dalam suatu rapat atau forum seolah-olah gitu ya menjanjikan bahwa akan dibangunkan minimal tanah, insya Allah minimal tanah. Setelah waktunya tahun ini malah dipangkas kebebasan. Ya, jadi kebanyakan pembangunan sekolah baru itu membangun yang sudah aheng. Saya frustasi sendiri itu Pak Kadis, kenapa di Tangsel mulu yang dibangun, ya kan? Yang ternyata sudah saya banyak gua yang swasta yang bagus-bagus di bagus di kan itu ya macam-macam dan jangan dikaitkan katanya dengan bau karena saya juga dari Tangerang. Ya walau alam itu Pak. Sentimen kedaerahan. Iya. Kadisnya orang mana, fokusnya kemana gitu. Ya mudah-mudahan tidak begitu karena kita pun sama warga negara Indonesia, sama orang Banten, dan sama harus juga menikmati pembangunan di bidang pendidikan. Ini juga hak gitu ya, masyarakat kita yang di Banten Selatan berhak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Jangan sampai ya selalu menciptakan pengangguran, dan kemudian mereka kebingungan pada saat keluar sekolah SMP misalnya, akhirnya jadi trauma dan segala macam. Kita berdosa sebagai orang yang berpuasaan, penting. Belum pendidikan, fasilitas yang minim, jaraknya jauh-jauh ya. Iya. Kemarin kayak PPDB sistem zonasi jadi malah nggak efektif di Banten Selatan. Dan ke depan sistem PPDB itu bisa berubah. Masih akan seperti yang dulu aja. Yang lebih pasangan. Dan tapi tokoh-tokoh Banten Selatan sebenarnya banyak yang bersinar tadi. Termasuk tadi kan mulai akan bersinar naik level gitu kan. Meskipun fasilitasnya minim gitu. Mungkin ya belum saatnya saya bersinar sekali. Ya. Mungkin dalam suatu saat saya akan bersinar sekali dan bisa memberikan lebih banyak manfaat buat masyarakat, ya kan? Dari periode yang misalnya yang datang. Mudah-mudahan setelah kita ada di Senayan mungkin bisa di lain segmen ya. Di selain kesehatan, selain pendidikan, Komisi 5 juga urusan kesehatan. Terbaru kemarin di pemberitaan kita dengar lah. Iya banyak di Pandeglang masih ada yang ditandu harus datang ke fasilitas kesehatan. Belum lagi perujukan dari fasilitas kesehatan di Banten Selatan harus ke RSUD Banten jaraknya jauh.
Ini layanan buat masyarakat gimana soal kesehatan? Ya, saya ingin mempelajari lebih jauh ya dari mana sumber undang-undang atau aturan yang membagi kewilayahan tentang rasral atau rujukan. Ya. Karena kadang-kadang tempat kedudukan yang dituju oleh fasilitas kesehatan dasar itu tidak memungkinkan, mungkin penuh dan sebagainya. Yang padahal di rumah sakit tersendiri di sini masih kosong gitu. Tapi karena sudah dibagi donasinya, itu kadang-kadang menjadi hambatan. Setidak-tidaknya kita bisa mencari solusi bagaimana supaya apabila di rumah sakit ini penuh, boleh ke rumah sakit yang lain selagi memungkinkan. Selagi ada pembatasan itu kadang-kadang bikin repot juga itu. Ya, sistem di rumah sakitnya sendiri yang menolak gitu ya. Kita harus cari solusinya. Walaupun itu merupakan undang-undang yang kuat dan tidak bisa dirubah, kita harus ada solusinya. Tapi untuk wilayah Banten Selatan mulai ada solusi rumah sakit baru yang sudah disediakan pemerintah, itu udah dibangun 2 ya tadi ya. Saya juga harus mempelajari lebih dalam. Misalnya dari Mulyul, kenapa tidak ada keinginan untuk dirujuk ke Malingping yang masih berkeinginan ke sini, era sudah Banten. Kesehatan Lebih dekat sana seharusnya. sebenarnya. Padahal ya itu harus sadar diri aja itu pada kualitas mungkin ya, tidak bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa kami lebih baik. Dipantau kan Haji, pernah datang ke rumah sakit Malingping? Kita pernah datang ke sana, tapi selain kapasitasnya, ya juga mungkin kadang-kadang orang kalau memang sudah ada semacam trust ya susah kalau soal trust, ya kan? Pasien mungkin akan lebih puas apabila dirawat di sini mungkin. Kelihatannya lebih perfect gitu ya. Suatu kritikan buat rumah sakit itu. Tapi emang pernyataan Kepala Dinas Kesehatan, sebaran dokter kita di Provinsi Banten di wilayah selain Tangerang masih sangat minim kali. Ya, itu harus dibuatkan suatu solusi juga. Bagaimana supaya dokter-dokter itu tidak merasa dibuang ketika ditempatkan di selatan. Oh, ada kesan gitu ya? Kesan itu. Jadi yang padahal mereka juga disumpah secara etik ya, supaya etik dokter, kalau etik dokter kalau dia siap ditempatkan di mana saja. Dan mungkin kita bisa kasih insentif yang lebih. Pemerintah harus bisa menciptakan agar wilayah Banten Selatan itu adalah wilayah yang menyenangkan, wilayah yang subur untuk para dokter untuk penyelesaian, sehingga mau diselesaikan. Itu perlu dipikirkan. Lalu mereka disamain misalnya insentifnya, ya kan? Bila orang kota ya ngiri dong. Kecuali ada di kota lebih banyak fasilitas mungkin bisa praktek di beberapa tempat kan, STL-nya bisa dipakai itu 3 tempat itu. Iya. Kalau misalnya di selatan satu di mana ketiduran akhirnya cuma jadi fokus gitu ya. Ini memang sempat dibahas sama Dinas Kesehatan, pernah membahas ini. Saya sudah membahas ya, terutama yang spesialis yang spesialis itu nggak ada yang kerasan di daerah selatan. Ya, kecuali di swasta mungkin ada. Di rumah sakit bukan nggak ada yang kerasan. Di rumah sakit umum IT aja hanya ada beberapa. Jadi selalu aja ada faktor alasan sehingga mereka itu yang ingin dikotai. Nah, kerasan lah. Saya berharap pemerintah provinsi bisa menciptakan suatu kondisi di mana para dokter spesialis itu bisa kerasan, bisa betah, bisa mau gitu. Ya kan, kalau ada pertimbangan lain atau khusus, ya mungkin mereka akan chance itu. Ini perlu dirumuskan oleh Dinas Kesehatan. Apakah itu ada insentif tambahan misalnya? Karena ini berkaitan dengan layanan buat masyarakat ya. Mungkin juga ya karena ya dia bentuk kemungkinan kan dokter spesialis juga adalah manusia. Ya kan, ada unsur-unsur subjektif yang memungkinkan dia ya punya target tertentu. Kalau dia hanya bisa praktek di rumah sakit umum Malingping, ya kan? Ya.
Kalau dia ingin menggunakan SR lagi kan harus berapa kali jauh tuh. Betul. Karena mobil saya begitu. Tapi sekarang yang lagi dibangun juga di Cilogerang ya? Di Cilogerang dan di Lampua ya. Sudah siap itu? Kita pernah ke sana, sudah meninjau, kelihatannya sudah siap. Tapi ada beberapa hal yang tidak memungkinkan, antara lain misalnya pengelolaan limbah, ya kan, yang tidak terlalu prinsip ya. Padahal itu rumah sakit sangat dibutuhkan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Harusnya ada itu alasannya dinas itu. Inilah itulah, apalagi ya, para pencari para tenaga kerja kesehatan ya yang sudah siap mengabdikan diri di sana, kita kadang-kadang sudah semuanya yang ingin kerja di sana pagi online, tapi kan itu urusan dinas kesehatan. Kita semuanya mendorong supaya segera. Ya, kita berharap supaya segera dibubar dan apa yang lagi kita semuanya sudah siap. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak terlalu penting, tidak terlalu serius, ya tidak bertahap. Ya. Kalau misalnya polida dulu ya, atau mungkin rawat inapnya sedikit sambil melengkapi sesuai dengan situasi dan kondisi. Sudah berulang kali disampaikan itu yang berulang kali. Yang lebih penting lagi, para tenaga kesehatan yang belum bekerja, ya kan, selalu dia begitu antusias kapan dibuka dibuka. Itu sekarang ini belum ada penjelasan. Mudah-mudahan tidak di akhir tahun ini atau di awal tahun depan, tahun 2024. Mudah-mudahan. Kalau Pemprov memang layanan pendidikan yang untuk menuju ke karir kesehatan belum difokuskan oleh Pemprov ya. Kayak misalkan sekolah keperawatan, sekolah kebidanan yang didukung oleh Pemprov gitu, dibiayai oleh pemerintah provinsi. Kalau bidang ini itu kan sifatnya ditangani oleh Dikti dalam masalah ya, Direktorat Pendidikan Tinggi ya. Belum ada. Dan itu sifatnya vertikal. Seperti di sini Direktorat ya ada punya kementerian. Dan itu pidana, kemudian keperawatan. Selebihnya swasta soal. Tapi kan bisa sebenarnya Pemprov memfasilitasi tempatnya gitu kan, sekolahnya dibangunkan supaya kan kita lihat tadi jumlah tenaga medis masih minim ternyata di Provinsi Banten. Bukan begitu, bukan jumlah tenaga medis yang kesempatan. Kalau tenaga banyak banget jangan masih menganggur ingin karena pasti fasilitasnya nggak segera dibuka. Karena fasilitasnya nggak dibuka, ya kan. Kemudian di kabupaten honornya sangat memprihatinkan. Nah, akhirnya banyak dua para tenaga kesehatan yang bekerja di pabrik kan. Pilihannya malah bergeser non kesehatan. Oke, tenaga kantor administratif itu kan kasihan. Saya berharap pemerintah Provinsi Banten, mobil khusus dinas kesehatan itu lebih banyak lagi membuka program khusus. Nah, itu program khusus itu, ya, itu adalah program dari pemerintah Provinsi Banten yang memungkinkan pemerintah membantu penambahan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan di kabupaten. Pernah menemukan tadi ya, pendapatan mereka ternyata enggak. Kalau di kabupaten ini, ya masyarakat memprihatinkan. Ada yang cuma bayar 200.000 per bulan, 300.000, padahal mereka jauh dari kebutuhan itu ya. Alhamdulillah sekarang ada Tuksus itu, bentuk ada program dari pemerintah Provinsi Banten untuk membantu puskesmas menambah tenaga kerja, kemudian ke ruang situasi juga. Mudah-mudahan ke depan Tuksus ini segera dibuka lagi dan lebih banyak lagi. Dan tidak hanya pada medis, tapi juga misalnya analis, kemudian kesehatan masyarakat, ya kan, untuk promosi kesehatan yang tidak melulu bidang penanganan medisnya seperti bidan dan kalau honorer guru di provinsi kan sudah cukup besar lumayan. Ya, kalau guru sudah itu tidak masalah, kita fokus di kesehatan, itu kesehatan masih
sangat membutuhkan perhatian. ya. Lihat. Dan banyak sekali teman-teman yang menunggu supaya rumah sakit di Malingping itu sudah diubah. Bukan hanya masyarakat, bukan hanya petugas kesehatan, masyarakat juga kapan berubah kapan. Ya apalagi masyarakat nggak harus jauh dari sana ke Serang gitu. Saya agak curiga dan menduga ini. Ya. Ini ngeri. Sebenarnya curiga dan menduga. Gimana guys? Kesehatan itu mungkin nggak mau segera mengubah karena kita kan dewa coba banyak titipan itu banyak gitu supaya dibantu. Kita itu bukan kewenangan kita untuk Titipan maksudnya supaya bisa bekerja di situ. Kita hanya menyampaikan aspirasi kepada Pak Kanius, tolong kerjakan ini. karyawan. Anak daripada konstituen. Iya. Tapi kan sesuai kompetensi juga kalau di Kompetisi, tapi nggak tahu kapan dan nggak tahu kenapa ini tidak segera itu. Ya. Dan kita kan hanya menyampaikan. Iya. Kalau itu sesuai dengan lowongan pekerjaan dan kompetensinya, ya kenapa tidak diperhatikan untuk mempekerjakan tenaga-tenaga yang di sekitar sana ya. Ya, yang pasti memang tenaga medis sangat dibutuhkan. Cukup besar juga dengan pembukaan rumah sakit baru itu kayak. Atau mungkin dibukanya setelah masa periode kita selesai. Dan ribut-ribut. Jadi ribut-ribut kok iya. Setelah masih setahun lagi gaji. Setahun lagi gaji kan ya. 2024 kalaupun Februari walau pileg Masih iya. Saya kira tidak begitu. Mudah-mudahan tidak begitu, men. Ya, mudah-mudahan layanan masyarakat lebih prioritas ya. Iya. Kalau soal intervensi Pemprov atau dukungan Pemprov ke puskesmas selain untuk sus tadi, emang kayak fasilitas kita kan di puskesmas masih banyak juga yang minim tadi, rawat inap, jumlah kasur segala macam. Jadi kalau kita ketahui ya bahwa puskesmas itu unit pelayanan di daerah berbeda, kabupaten atau kota, ini bukan provinsi. Ya. Jadi kewenangan untuk pembiayaan, tanggung jawab untuk pembiayaan sesuai itu kabupaten kota. Nah, provinsi mungkin hanya membantu melalui misalnya dinas pemberdayaan perempuan atau dinas pemberdayaan desa, masyarakat desa, melalui program peningkatan kapasitas kepada anak posyandu. Melalui itu mungkin bisa membantu fasilitas dia bisa tidak kecuali itu dari pusat langsung udah seperti DAK dan alokasi khusus. Kalau dari provinsi kayaknya tidak, Karena masih banyak kan yang USG nggak ada, nggak ada. Mungkin caranya ya diberikan bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten yang ke bantu masih apa itu. Harusnya spesifik bantuannya untuk itu bisa. ya. Kalau menurut saya itu bisa melalui catatan khusus dan Iya. Tapi kalau untuk kesehatan, untuk fasilitas kesehatan di puskesmas saya kira sudah bagus ya. Rata-rata bagus. Iya. Tapi kecuali untuk puskesmas bantu dan puskesmas di pedesaan itu ya sangat memprihatinkan. Belum bagus. Ya. Kalau bicara pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan dan sebagainya, ya kita ini kan juga kesempatan untuk bisa dilayani. Sekarang ini urusannya BPJS nih guys. Ya. Tingkat kepesertaan BPJS kita ternyata di Provinsi Banten masih 1 juta lebih yang belum tercover juga BPJS. Sehingga ya masih banyak juga, bahkan ya kalau bicara janji politik sebelumnya yang cukup dengan KTP bisa berobat, ternyata yang sulit. Gimana melihat? Ya sebenarnya kesehatan itu adalah hak asasi ya, yang secara konstitusi bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya. Dan negara berkewajiban untuk hadir memberikan
fasilitas kesehatan. Nah, kemudian kita mengingat juga universal health coverage. Ya. Pada tahun lalu ketika WHO berulang tahun yang ke-70 ada suatu konvensi untuk bahwa semua populasi di muka bumi ini harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, yang berkualitas, bahkan gratis, ya. Dan setiap negara pun harus memfasilitasi sesuai dengan kemampuan. Dan tidak hanya melulu tentang pengobatan pribadi, tetapi juga komponen-komponen masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, berkaitan dengan itu, maka pemerintah Indonesia melalui Jaminan Kesehatan Nasional itu membuat suatu program namanya YES. Nah, kepada masyarakat yang tidak mampu untuk iuran, ada yang namanya program bantuan iuran BPI. Ya. Itu masih ada problema di mana untuk mendapatkan PBI ini masih terlalu membingungkan masyarakat. Atau juga mungkin program PBI ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah di mana kepala daerahnya memiliki kepentingan. Wah, sini ke situ ya? Iya. Kepala ditasnya melihat, oh ini bukan dari golongan kita, akhirnya dipersulit. Dan yang lebih kacau lagi, ya, PBI yang kita referensikan itu kadang-kadang dekat tengah jalan tanpa pemberitahuan. Dusun itu Ada kasusnya tadi. banget. Bulan lalu sampai bayinya meninggal di Lebak itu, karena ternyata PBI-nya terblokir. Iya. Jadi kadang-kadang BPJS PBI itu memang dusun kali ada kata orang Arab. Orang yang sudah mengharapkan banget ya, sudah bangga banget ini mendapat punya BPJS PBI, Siap layanan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah, tapi begitu dia datang ke puskesmas ternyata diblokir tanpa pemberitahuan, ya kan? itu kasus sering ditemukan. Alasannya karena tidak tersertifikasi atau status pekerjaan daripada bapaknya bukan tadi tapi wira swasta. Itu hal yang sifatnya administrasi, ya. Sekunder, yang primernya itu data objektif di mana dia itu orang yang tidak mampu. Kita bandingkan dengan jamkes lain yang sifatnya nggak tahu jamkes satu masih ada nggak ya? Jam suasana taman Masih. itu mestinya secara berkali verifikasi. Jangan justru orang yang benar-benar membutuhkan hak karena gara-gara statusnya itu wira swasta. Tidak semua wira swasta itu pengusaha. Ya, wira swasta itu berarti wira artinya sendiri. Swasta artinya berusaha sendiri dia. Bukan berarti wira swasta itu pengusaha. Mungkin pencatat yang salah malah. Ya, bukan pencatat yang salah, tapi tidak mau verifikasi faktual. Ini cek benar ini. Solusinya gimana kan? Misalkan ada yang kayak terblokir begitu, ada pemerintah provinsi misalnya memberikan solusi cukup dengan SKPM atau bagaimana? Oh ya, karena tadi itu bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan melalui universal health coverage itu, mestinya jangan langsung ditolak dan suruh pulang dan dibiarkan menderita tidak berlayan. Ada diskresi di situ. Kira-kira fasilitas pelayanan apalagi yang bisa dipakai? Itu tadi SKPM atau mungkin dari Basdas, atau mungkin dari CSR, ya kan? RSUD dan Dinkes harusnya mempersiapkan itu ya. Itu kembali kepada sense of krisis daripada personal, pejabatnya, harus punya, ya. Kalau ada rasa kasihan, kasihannya fight. Jadi jangan dipandang dia misalnya dari golongan mana, dari golongan orang mana. Pokoknya dia itu manusia, dia harus diselamatkan, dicarikan solusi, ya kan? Kalaupun harus bayar, ya mungkin itu bisa dicarikan donatur, ya kan? Selalu ada solusi. Misalnya dipilih saya akan rugi atau dirugikan, bukan baik kantong dia, benar gak?
Nah, mungkin dipotong gaji, Harusnya berpikir ke sana ya. gitu. Dan mudah-mudahan para pengurus pelayanan kesehatan baik itu di rumah sakit ataupun di puskesmas itu orang yang punya hati nurani. Catatan penting ini. Catatan Harus garis bawah. betul, yang namanya kesehatan kan berkaitan dengan kondisi alat-alat kita daripada organ vital yang daripada manusia. Nanti konsen di persoalan ini ya. Makanya milih komisi sedikit konsensus fokus saya dan itu karena kebetulan kan kita pernah bekerja di bidang kesehatan juga. latar belakangnya di Latar belakang kesehatan. Saya lama di kesehatan dan banyak teman-teman yang sepakat dan tinggi untuk membantu mencarikan solusi. Dan saya pernah 18 tahun di Kementerian Kesehatan Saudi Arabia, juga sebagai aktivis bagaimana kalau misalnya ada orang yang sakit, orang Indonesia di Saudi Arabia, ya kita carikan anggaran dari orang yang kira-kira mau tabaruk untuk membantu orang yang tidak. asalkan sistemnya dibuka dulu ya. Sebenarnya akan ada banyak jalan ketika dia punya kemauan, ya. Dan akan ada banyak alasan tidak. Dia Memang nggak peduli gitu. Iya. Ini dilema pelayanan kesehatan yang dialami oleh masyarakat tadi. Kalau UHC kita memang baru lagi-lagi 5 kabupaten kota yang sudah bisa langsung masuk ke rumah sakit pakai KTP sementara masuk dulu gitu. Ya, mestinya begitu. Banten Selatan yang lagi-lagi Ya, belum. mestinya begitu. Kita harus itu oknum petugas yang terlalu mengedepankan prosedur, sementara nyawa manusia itu tidak diperhatikan. Apa sih, ya kan? Dan kertas nanti juga bisa diperbaiki. Ya, penting kan dulu kita masalah nyawa manusia, pelayanan kesehatan. Cari tahu solusi. Ya, jangan hanya karena KTP yang berasal dari situ, kemudian ditolak, kemudian kalau mati di tengah jalan, kan luar banyak pas kecewa. Dia tidak punya perasaan apa-apa, ya kan? Bodoh amat. Dan kejadian ini berulang kasus-kasus. Ya, saya berharap ya harus ada pembaharuan, ya. Mudah-mudahan ke depan petugas-petugas yang berkaitan dengan nyawa manusia itu sadar, gitu ya. Utamakan dulu kemanusiaan, utamakan dulu keselamatan. Jangan gara-gara administrasi, jangan gara-gara kekhawatiran tidak dibayar. Nyawa dia Bicaranya untung rugi. ya bicara itu. Pemerintah bicara untung rugi kayaknya tepat nggak ini? Sebenarnya pemerintah tidak begitu, oknum saya. Oknum tidak punya. Ya mungkin karena dia juga sering dibentak-bentak sama pimpinan. Dilemanya lagi-lagi gitu. Ya, tergantung pada pimpinan saya kira. Nah, ini kan pimpinannya itu kan top jadi kepala daerah dinas kesehatan dari saya kira kepada OPD. Harusnya dewanya berarti harus lebih galak aja. Sering marahin pimpinannya juga. Jadi kita sering galak ya. Sering itu karena kita tidak punya kewenangan untuk membina dan membinasakan ASN. Terbatasan itu. Hanya mengawasi Kebijakan. Tapi kalau gubernur dia punya kewenangan untuk membina dan membinasakan ASN pegawai. Ya. Nggak takut kalau kita. Paling kita hanya bikin catatan polisi dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan karena hanya takut dan tidak tahu, tapi kesadaran. itu yang paling penting. Ya, benar. Saya melihat seperti direktur rumah sakit umum daerah itu masih sangat takut banget ke kepala dinas. Ya, padahal direktur rumah sakit itu harus punya kemandirian. Ya, karena dia seorang pemimpin, bagaimana supaya dia memiliki citra yang baik dan kredibilitas yang baik sebagai direktur rumah sakit. Kadang-kadang kita menghubungi malam-malam supaya pasien kita dibantu dan sebagainya. Di telepon, iya, tetapi nyatanya tidak. Ketika dibantu kita langsung menghubungi misalnya ke perawat atau dokter. Ya kan, perawat itu pasti dimarahin itu sama.
pimpinannya. Pimpinan. Apa itu? Atau misalnya dia dikasih sanksi, kan kurang ajar itu. Saya ada suatu pembaruan segera di Ini anggota dewan yang bicara. Masih dibegitukan gitu. itu kan apalagi masyarakat biasa. Kalau ada misalnya perawat dan membantu kita tanpa koordinasi dengan pimpinan, wah ini dia marah kasih saksi. Luar biasa pun. Ini problematiknya luar biasa dan Problematika yang apa itu ya? Superioritas, feodalisme. Ya kan? Bahwa dia sebagai pimpinan punya kekuasaan yang segala-galanya. Amanah yang diberikan kepada dia, dia merasa bahwa itu adalah amanah dari orang tuanya. Padahal itu adalah amanah yang diberikan oleh rakyat supaya keuangan ya di bidang kesehatan itu dikelola dengan baik untuk kepuasan pelayanan kesehatan. Ya, bukan untuk ya bahwa saya yang paling puas penuh hit. akreditasinya mungkin karena sudah terbaik kan sudah Provinsi Banten. Ya, saya kira perlu dievaluasi aktivitas. Sekarang akreditasinya A ya, Gitu ya. 8 lantai gedungnya. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka harus profesional. Ya, selain daripada peningkatan fasilitas, tapi juga integritas. Ya, integritas daripada petugas itu yang benar-benar demi nilai kemanusiaan. Saya jadi agak merasa gimana ya, kalau dewan saja masih bicara nggak didengar, gimana? Hanya pasien biasa yang tidak punya akses hubungan langsung dengan manajemen. Ya, kadang-kadang kita juga harus memahami ya. Kadang-kadang pegawai-pegawai yang terikat dengan sumpah profesi kode etik seperti itu monoton itu. Iya kan. Kalau enggak. Yang padahal ada kemungkinan alternatif yang kita bisa menang. Iya kan. Misalnya kata dia penuh. Udah, nggak bisa ditolak. Ya. Carikan dong tempat tidur yang penting dia bisa selamat. Harus begitu. Iya, ini penuh. Jadi, ya usah bagaimana supaya dia itu tertolong dengan oksigennya kan, kemudian isi material cairannya kan, misalnya mungkin dengan kadar gula yang sudah ngedrop. Ya solusinya bagaimana supaya dia bisa selamat kan itu ya. Jadi belum bisa dibanggakan akreditasi A gedung megah. Ya kalau untuk pelayanan akreditasi hanya berorientasi pada kemegahan fasilitas, saya kira perlu dievaluasi itu. Nah, ini catatan menarik juga kawan-kawan. Karena memang tadi prinsipnya kan ya, bahwa pelayanan kesehatan memang sangat bicaranya hak dasar. Ya harus ada reformasi para pejabat dan kementerian di sesuaikan itu. Mungkin menarik di kawan partai kita bicara soal pelayanan kesehatan. Ternyata sangat kritis anggota DPRD kita, Pak Haji Anda ini menyoroti pelayanan kesehatan yang memang sangat cukup bermasalah juga kalau tadi saya dengar. Banyak masalah. Ya. Misalnya kemarin aja saya membantu ya pasien ya. Lama sekali tidak dikasih lampu hijau untuk ditransfer atau dirujuk ke sana. Menunggu padahal pasien sudah mau pulang. Dan dia diduga memiliki masalah dengan jantung atau ginjal. Ya, itu kan perlu penanganan di ICU. Tapi itu tidak kunjung bisa di referral atau dirujuk kalau tidak kondisi di sana mungkin. Dan padahal itu berkaitan dengan nyawa. Menurut saya harus segera dikondisikan. Alasannya bednya kosong, tidak penuh. Alasannya mesin hemodalisisnya rusak. Terus akhirnya tadi aja mau solusi lain yang mesti
itu kan jawaban yang mengesalkan itu. Dan akhirnya semua pastinya meninggal. Itu termasuk. Ya, nilai-nilai kemanusiaannya diragukan ini. Dan dari awal diketahui bahwa mesin hemodialisis itu rusak, kenapa tidak perbaiki? Satu-satunya mesin hemodialisis di IC itu rusak, kenapa tidak disubstitusi diganti dengan yang sehat itu? Akhirnya pasien dibawa ke tempat yang ada mesin hemodialisis dengan tanpa support cardiovascular, berbahaya. Yang kemungkinan mungkin meninggal di jalan. Itu alhamdulillah, dan meninggalnya buat karena ingin merebaktir aja. Iya sih. Jadi yang problematika layanan kesehatan kita masih harus banyak yang dievaluasi dan banyak yang dievaluasi, terutama ya soal SDM, perlu refreshment mungkin ya. Rotasi. Bapak, itu tadi luar biasa perbincangan kita dengan Kak Haji Anda atau DPRD Provinsi Banten, dan memang kita menemukan banyak banyak fakta-fakta yang ternyata sangat problematik. Ya. Belum lagi kalau bicara kesehatan gizi buruk Provinsi Banten kan. Ya kalau gizi buruk kan berkaitan dengan status ekonominya. Stunting itu ya mungkin persoalan yang agak besar, ya, karena kita harus berkaitan dengan penyuluhan, berkaitan dengan status ekonomi masyarakat, ya, dari sebagainya. Kalaupun itu kejahatan demikian, berarti kita nih tanggung jawab juga sektor-sektor lain. Tapi kalau bicara stunting kan intervensinya 0 sampai 2 tahun ya, paling awal umur bayi gitu. Betul. Kalau untuk mencegah itu terjadi. Nah, supaya itu tidak terjadi, waktu itu kan penekanannya kepada para kader dan para tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, bagaimana supaya bayi atau anak yang stunting itu bisa mendapatkan perhatian yang sedikit mungkin. Nah, bagaimana supaya itu tidak mengakibatkan pertumbuhan yang terganggu. Pak PJ Gubernur peluncuran program gerakan tanam kelor. Macam gerakannya, Bu. Iya. Terkoordinasi kan dengan Dewan atau gimana dia roti gerakan-gerakan semacam itu dan belum dengar. Gerakan penanaman kelor kan? Oh, penanaman kelor. Pak PJ Gubernur keliling kemana-mana tuh. Iya. Untuk mencegah stunting gitu. Dan tujuannya apa nggak tahu. Bisa jadi solusi kira-kira. Kalau menurut saya ya persoalan stunting memang bukan persoalan provinsi saja, ya kabupaten juga, masyarakat juga, kesadaran juga dari masyarakat. Mudah-mudahan angka stunting di provinsi Banten itu bisa menurun. Tanggung jawab kita semua, terutama kesadaran daripada ibu, bagaimana supaya itu menggunakan masukan-masukan yang gizi yang baik. Tadi baru paripurna penetapan anggaran ya. Untuk anggaran layanan kesehatan kita termasuk stunting sendiri sudah cukup baik. Saya kira perubahan baik lah insya Allah. Karena di perubahan ini fokus itu juga terlalu buat program stuntingnya. Oh, ada penambahan. Siap. Apalagi kalau Pak Prabowo yang jadi presiden. Itu Prabowo programnya luar biasa nggak sih ya? Dan makan gratis. Ya, Pak Prabowo sangat fokus dan memiliki perhatian yang luar biasa terhadap pengembangan anak. Dan sampai akan beliau itu ada anak yang tidak bisa menikmati isi yang baik. Jangan sampai ada keluarga yang kekurangan makan dan sebagainya. Itu luar biasa. Mudah-mudahan beliau terpilih dan apa yang dicetuskan itu bisa tercapai. Bagaimana saya bisa mendampingi beliau nanti kalau di Senayan. Kalau sampai program Pak Prabowo makan gratis, susu gratis di sekolah itu, ya, itu kayaknya bukan hanya yang harus dilakukan pemerintah pusat, provinsi juga harus melakukan itu kayaknya. Berbagai anggaran pasti ada undang-undang dan
peraturan-peraturan dan kelurahan yang bisa kira-kira memungkinkan untuk melaksanakan program itu misal. Kalau Banten kira-kira siap nggak kalau sampai program itu terlaksana? Ya kenapa tidak bos? Kalau negara atau pemerintah pusat yang sudah memerintahkan, semua juga sambil nawadon, bagaimana mengusahakan supaya program itu berjalan. Karena itu memang bagus kan. Bagaimana supaya 30-40 tahun yang akan datang nih, anak-anak Indonesia itu memiliki kualitas yang bagus, karena gizinya bagus dari awalnya, kesehatannya bagus, gizinya bagus, perkembangan otaknya insya Allah kayak masak makan insya Allah seperti orang Jepang semuanya. Siap, luar biasa omongan kita dengan Teh Adianta, cukup menarik dan beliau sangat luar biasa memiliki kepedulian. Kawan Fakta ternyata problematika soal kesehatan, pendidikan sangat konsen sekali beliau, dan ini perlu jadi contoh nih buat wakil rakyat yang lain gitu. Ya sebenarnya harus dibuat suatu kebijakan pemerintah bagaimana sirkulasi sumber daya manusia di kesehatan itu bisa mengalir berputar. Jangan mereka doang. Banyak sekali orang-orang pintar daerah ingin berpartisipasi di provinsi tapi tidak dikeluarkan kunci. Ini Sistemnya masih belum membuat nyaman mereka. jadi apa itu kita kapasitasnya belum mampu ya untuk kasih beban seperti itu. Berbagai macam alasan nggak bisa. Ini menyerahkan bekadet kan ini dites. Padahal banyak orang-orang kita di daerah itu ingin berpartisipasi bagaimana supaya provinsi kita ini yang sekian tahun jangan gili aja itu. Kita kan sering study wani itu berbagai daerah tapi study wani nggak dipakai. Dengan apa namanya partisipasi ataupun kajian dan nanti di RI mudah-mudahan bisa lebih Ya kita intervensinya lebih lagi ke daerah langsung termasuk terkasih anggaran-anggaran kerjaannya insya Allah mudah-mudahan. siap. Terima kasih banyak Kaji Sama-sama atas obrolannya kita. mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga rakyat kesehatan masyarakat Indonesia mobil khusus di Banten itu bisa meningkat dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan sumber daya para petugas dan pelayan kesehatan di Banten. Ya, bekerja dengan penuh ikhlas dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan. Jangan hanya melihat karena dia itu BPJS, dia itu SKBN. Tapi saya meyakini ya mereka tidak membedakan. Cuman kadang-kadang masyarakat mengira bahwa orang BPJS itu dianaktirikan, padahal seharusnya tidak. Ya, baik pelayan seharusnya tidak menanaktirikan dan juga masyarakat jangan merasa dianaktirikan. Jangan ragu dulu. Jangan ragu, Datang aja. padahal sama obatnya juga sama. Masih setahun lagi ketika di awal Iya kita setuju. di Provinsi Banten. Saya berharap sih bagaimana supaya akses negara untuk cakupan BPJS itu diperlebar. Jangan ada sentimen. Ini bukan dikasih advokasi apa persoalannya, ya orang-orang pinggiran tidak bisa mendapatkan program bantuan iuran atau persoalannya, ya kan? Padahal mereka itu ingin sekali mendapatkan program bantuan iuran, tapi karena aksesnya penerangan asosiasi itu yang sangat minim, akhirnya mereka mandiri enggak, ya, PBI enggak, ya kan? Tidak terlayani. Begitu sakit. Kalau bapak Luar biasa. Itu kan Bapak sebelum kita nanti kita bisa jumpa lagi setelah beliau jadi sepertinya nanti di Senayan nanti. Kita akan berkunjung ke tempat beliau nanti kalau sudah itu saya. Terima kasih banyak Kaji sekali lagi. Bapak kita cukupkan dulu dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.